Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kemal Hilbawi, NPM 231010243. Mata kuliah Hukum Agraria kelas 08, guru pengampu Ibu Khadijah Rizky Lestari, SHMH. Jadi saya akan menjawab soal UTS yang telah Ibu berikan. Nomor 1 yang A, uraikan pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Secara luas, hukum agraria merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, yakni meliputi hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum perikanan, dan hukum unsur-unsur ruang angkasa. Sementara secara sempit, hukum agraria ini hanya meliputi pengelolaan atas tanah, yakni artinya hanya sebatas pada hukum tanah atau pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Nah, jika kita berbicara tentang ruang lingkup, pada dasarnya pengertian atau definisi itu sendiri merupakan isi dari ruang lingkup. Maksudnya adanya definisi merupakan batasan-batasan bagi suatu cabang ilmu. Maka dari itu, ruang lingkup dan batas-batas suatu cabang ilmu dapat dilihat dari definisinya. Dengan ini, hukum agraria pada pasal 1 ayat 2 mengatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia. Sehingga jelas, yang menjadi batas-batas dalam ruang lingkup hukum agraria itu merupakan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang B, nomor 1 yang B soalnya, bagaimanakah kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah? Jadi, di era kolonialisme, karakteristik yang melekat pada politik agraria masa itu adalah dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Keempat karakteristik ini sangat dipengaruhi politik hukum agraria yang menganut prinsip dagang. Hal ini tercermin dalam sistem sewa tanah yang diberlakukan pada masa kolonial. Negara sebagai pemegang kedaulatan merupakan pemilik tanah satu-satunya, sedangkan masyarakat ini hanyalah penggarapnya dan wajib membayar sewa tanah sebagai bentuk perpajakan. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Agraris Wets atau UU Agraria dan Agraris Besluit atau Peraturan Agraria. Kedua regulasi ini menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan menghapuskan sistem tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara. Meski begitu, ada yang namanya perubahan konstelasi politik lah pemerintah kolonial Belanda dari kaum konservatif kepada kalangan liberal yang itu tidak memberikan kemajuan yang berarti bagi rakyat. Aturan ini tetap tidak mengakui hak milik individual masyarakat. Semua tanah tanpa bukti kepemilikan menjadi milik negara, menjadi domain van den Staat, yang umum disebut domain verklaring. Tanah petani pun dianggap sebagai tanah negara, tak bebas. Sedangkan semua tanah tak bertuan atau terlantar digolongkan sebagai tanah negara bebas. Politik agraria ini jelas sangat merugikan rakyat. Akibatnya terjadi protes hingga kekecauan. Sejarah mencatat bentuk-bentuk perlawanan, baik bersifat individual maupun kolektif. Sekedar aksi unjuk rasa hingga aksi pemberontakan kerap dilakukan. Pemberontakan petani Banten misalnya, gerakan rakyat Samin, pemberontakan Ciomas, maupun peristiwa-peristiwa yang lain. Selanjutnya yang 1C, soalnya uraikan tujuan dibentuk dan diberlakukannya UPA. Pada dasarnya dibentuk dan diberlakukannya UPA ini yang pertama untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua itu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dan yang terakhir meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dan poin terakhir nomor 1D, apa menjadi dasar hukum agraria nasional. Menjadi legal standingnya itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA yang biasa kita kenal. Nah, yang menjadi dasar hukum undang-undang ini sendiri adalah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999, Pasal 33 Undang-Undang Dasar, Perpres Nomor 1 1960 atau Lembaran Negara 1960 Nomor 10 tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Sebagai garis-garis besar daripada haluan negara dan amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 dan pasal 5 Junto 20 Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar ini sendiri diatur tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang memuat antara lain mengenai dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah dan ketentuan-ketentuan pidananya.
nomor 2, yang A, hak bangsa. Hak bangsa ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 UPA. Hak bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional. Hak ini juga menjadi sumber bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Hak bangsa Indonesia mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan. Unsur kepunyaan berarti subjek atas hak bangsa Indonesia ada pada seluruh rakyat Indonesia dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Unsur tugas kewenangan berarti tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin pengurusan tanah dilaksanakan oleh negara. Yang selanjutnya, hak menguasai negara. Hak menguasai negara ini diatur dalam pasal 2 UPA. Hak ini bersumber dari hak bangsa Indonesia yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kewenangan yang terdapat di hak menguasai dari negara merupakan kewenangan yang bersifat publik. Jadi hak ini tidak sama dengan konsep domain yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 UPA, hak menguasai dari negara ini memberi wewenang negara untuk yang pertama itu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan memelihara bumi, air dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Dan yang terakhir, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Nah, untuk yang selanjutnya, hak ulayat ini diatur dalam pasal 3 UPA. Kalau kita kutip Budi Harsono, pengertian beliau terkait hak ulayat ini adalah: hak ulayat ini merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subjek dari hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat ini sendiri, baik yang bersifat teritorial atau warganya tinggal di wilayah yang sama, maupun yang bersifat genealogik atau warganya terikat dengan hubungan darah. Yang B, ini bagaimana pengaturan terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama, hak milik. Nah, bagaimana pengaturan hak milik ini? Hak milik ini adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik ini. Oleh pemerintah ditetapkan pula badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Nah, orang asing memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut akan terhapus karena hukum dan tanyanya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia juga tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Yang HGB. Nah, HGB ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu HGB dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Dan yang dapat mempunyai HGB ini adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang selanjutnya, HGU. HGU ini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Nah, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu HGU dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. HGU ini diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang selanjutnya, hak pakai publik. Hak pakai publik ini diatur dalam pasal 41 sampai 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UU PA. Nah, hak pakai ini adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Dan yang terakhir, hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini atau HPL adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
Untuk soal selanjutnya nomor 3, in case pada tahun 1990 PT Matahari mendapatkan status HGB di atas tanah negara. Kemudian pada tahun 1992 PT Matahari membangun apartemen untuk kepentingan komersial di atas tanah HGB tersebut, baik untuk disewakan serta dijual dengan status hak milik. Pertanyaan yang pertama, siapakah subjek pemegang hak sewa dan hak milik atas tiap-tiap bahagian apartemen tersebut? Nah, untuk yang A, subjek pemegang hak sewa dan hak milik ini jelas adalah PT Matahari ini sendiri. Yang B, berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut? Nah, diatur dalam pasal 26 sampai pasal 29 PP nomor 40 tahun 1996, HGB atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan diperbarui untuk jangka 30 tahun. Untuk yang C, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses pekarangan atau bidang tanah lain? Nah, yang C ini berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PP nomor 40 tahun 1996, pemegang HGB untuk memberikan jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan tersebut. Jadi wajib bagi pemegang HGB tersebut. Nah, yang D, apakah PT Matahari dapat menjamin objek HGB-nya kepada bank? Menurut pasal 35 ayat 1 UPA, hak guna bangunan adalah hak milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan 20 tahun. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dapat dijadikan jaminan hutang dibebani hak tanggungan. Jadi dalam hal ini PT Matahari dapat menjamin objek HGB-nya kepada bank. Dan yang terakhir di nomor 3 yaitu poin E, apa saja menjadi hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB yang diperolehnya? Berdasarkan pasal 32 PP nomor 40 tahun 1996, PT Matahari berhak menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan waktu yang ditentukan, mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi maupun usahanya, mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, membebani dengan hak tanggungan. Berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PP nomor 40 tahun 1996, PT Matahari sebagai pemegang HGB berkewajiban untuk membayar uang pemasukan, menggunakan tanah sesuai peruntukannya, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB apabila jangka waktu telah habis, menyerahkan sertifikat HGB yang telah dihapus kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan memberikan jalan air atau kemudahan bagi bidang tanah yang terkurung di dalamnya. Untuk soal nomor 4, in case di wilayah Sumatera Utara terjadi sengketa kepemilikan tanah antara PT Sentosa yang bergerak di bidang perkebunan dengan masyarakat sekitar. Masing-masing pihak saling mengklaim kepemilikan tanah atas tanah yang ada. Sebagai akademisi hukum, bagaimanakah Anda menyelesaikan atau memberikan pandangan hukum atas kasus tersebut? Jika saya adalah seorang akademisi hukum dan saya dimintai pendapat tentang hal tersebut, saya akan menjabarkan dulu yang pertama, ada 6 hal penting dalam resolusi konflik, yaitu menghentikan dan mengurangi perbedaan dan kepentingan atau aksi, mengkaji penyebab masalah, mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok serta lembaga, mengubah pemikiran semua pihak untuk saling menguntungkan, serta menyelesaikan masalah dan membangun perdamaian, kesejahteraan sosial, dan ketertiban sosial. Perlu diketahui, di dalam Permen Agraria nomor 11 tahun 2016 disebutkan pertikaian hak atas suatu lahan sebenarnya terbagi atas 3 level atau jenjang, yaitu sengketa, konflik, serta perkara tanah. Nah, seperti tadi, kita harus menentukan dulu atas kasusnya, apakah itu adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah. Definisi sengketa ini sendiri adalah perselisihan yang memiliki dampak yang sempit. Nah, kalau konflik tanah ini dampaknya luas, sedangkan perkara tanah ini maksudnya perselisihan yang tergolong dalam perkara tanah, berarti penanganan dan penyelesaiannya harus dilakukan melalui lembaga peradilan atau persidangan. Nah, apabila hal tersebut harus dibawa ke meja hijau demi mendapatkan kepastian hukum, bagaimana caranya? Caranya begini, dengan melakukan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat, atau laman resmi kementerian yang bersangkutan. Nantinya berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat yang berwenang akan melakukan pengumpulan data dan analisa untuk mengetahui apakah pengaduan ini termasuk kewenangan kementerian atau bukan. Jika iya, maka proses penyelesaian sengketa tanah akan segera dilakukan. Dan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut nantinya menjadi keputusan Kepala Kantor Wilayah PPN atau Menteri.
Nah, disitulah kita akan memperoleh kepastian hukum atas hak tanah tersebut. Dan nomor yang terakhir, nomor 5, kembali in case pada tahun 2015 seorang WNI merubah kewarganegaraannya menjadi WNA, padahal ia memiliki tanah seluas 5 hektar. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingannya atas kepemilikan tanah tersebut? Saat itu dia memiliki 3 orang anak yang masih berstatus WNI. Nah, jika seseorang ini beralih ke warga negara asing, jika status tanahnya tadi hak milik, maka dalam jangka waktu 1 tahun dia wajib melepaskannya, terkecuali dia memiliki ahli waris yang berkewarganegaraan Indonesia. Maka tanahnya akan diserahkan kepada ahli waris tersebut, kecuali hak pakai dapat diwaris, walau ahli warisnya WNA tapi harus memiliki izin tinggal di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, hak milik ini hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia atau orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait soal UTS yang telah Ibu berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.